Kembali lagi di channel Catur Wits, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Max Ewe adalah juara dunia kelima yang seringkali dianggap sebagai juara dunia terlemah. Namun, apakah itu benar? Kita akan melihat sebuah game antara Max Ewe melawan Jacob Gerard Bay yang diselenggarakan di Amsterdam. Ewe ketika itu masih berusia 20 tahun. Ewe sebagai putih memulai dengan E4, dijawab E5, lalu kuda F3 menyerang pion, kuda C6 menjaga pion, dan gajah B5. Max Ewe memilih pembukaan Ruy Lopez. Hitam langsung mengusir gajah, sehingga gajah harus mundur ke A4. Setelah kuda F6, Max Ewe mengamankan rajanya. Hal ini mengizinkan hitam untuk mengambil pion. Setelah itu, D4 didorong. Jika pion makan pion, maka benteng E1. Posisi ini tidak akan menguntungkan bagi hitam. Langkah pertahanan yang logis seperti D5 akan dibalas dengan kuda makan pion, menyerang kuda, dan bersiap mendorong pion ke F3. Jika hitam memainkan langkah yang bukan terbaik seperti B5, maka akan dibalas dengan kuda makan kuda menyerang menteri. Setelah menteri ke F6, F3 didorong. Menteri makan kuda, gajah akan mundur, dan hitam akan segera kehilangan kuda. Langkah terbaik dengan gajah E6 akan dibalas dengan kuda makan kuda menyerang menteri. Pion makan kuda akan berhadapan dengan gajah makan pion. Hitam akan segera kehilangan benteng. Jika menteri ke F6 bermaksud mengancam pion F3, maka akan dibalas dengan gajah E3 menjaga pion. Pada posisi ini langkah terbaik adalah gajah D6, tetapi setelah kuda mundur ke D4 skak, maka hitam telah kalah 1 perwira. Pion makan pion mungkin gagal. Bagaimana jika kuda yang makan pion? Setelah kuda makan, maka akan dibalas dengan kuda makan kuda dan B5. Setelah gajah mundur, hitam punya 2 pilihan: segera mengambil kuda atau gajah ke B7. Jika hitam langsung mengambil kuda, maka akan dibalas dengan gajah D5. Salah satu dari benteng dan kuda akan hilang. Jika hitam menunda mengambil kuda dan memainkan gajah ke B7, maka kuda akan mundur ke F3. Hitam kalah 1 perwira. Oleh karena itu, hitam mendorong B5, lagi-lagi gajah diusir ke B3. Setelah D5, pion makan pion. Sekarang, pion hitam telah terserang oleh menteri dan juga gajah putih. Pion ini langsung saja dipertahankan dengan gajah E6. Selanjutnya, Max Ewe mendorong C3. Setelah gajah ke E7, Ewe mengadu kuda, dan kuda mundur C5 menyerang gajah. Di posisi ini, Max Ewe tentu saja mempertahankan gajah dengan mundur ke C2. Setelah kuda ke D7 mengancam pion E, benteng ke E1 memberikan proteksi tambahan pada pion tersebut. Jacob Gerard kemudian mengamankan raja, dan selanjutnya kuda ke F1. Tentu saja tujuannya adalah bermanuver ke petak G3, dan pada posisi ini hitam memainkan gajah ke 4, melakukan pinning pada kuda, dan membiarkan pion D diambil oleh Max Ewe. Tantangan itu diterima oleh Ewe. Dia mengambil pion dan menyerang kuda hitam. Hitam terlebih dahulu mengambil kuda, menyerang menteri dan juga menjaga kudanya.
Setelah itu, pion makan gajah. Pada posisi ini, hitam berupaya mempertahankan kuda dengan membawanya ke petak A5. Akan tetapi, benteng ke D1. Sampai pada posisi ini, hitam langsung menyerah. Jika kuda lari misalnya ke B6 bermaksud untuk menyerang balik menteri, maka menteri ke E4, ancaman skakmat dan juga menyerang menteri hitam. Jika kuda makan pion, maka hal yang sama akan terjadi. Hitam akan kehilangan menterinya. Setelah kuda mundur ke G6, benteng makan menteri, lalu benteng makan. Putih unggul kualitas menteri. Jika kuda C5 dengan tujuan mencegah menteri menempati petak E4, maka hal ini akan dibalas dengan pion B4 menyerang kedua kuda hitam. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri, dan pion C6, maka benteng akan kembali mundur ke D1. Selanjutnya, hitam akan kehilangan salah satu kudanya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasung.